Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro, channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri teman-teman ya. Tetapi jika ada pihak lain yang merasa merugikan pihak lain, maka ya akan saya bahas di konten saya ini teman-teman ya. Tidak terasa teman-teman, sebentar lagi akan menjelang waktu berbuka puasa. Tetapi sebelum tiba waktu berbuka puasa, saya ingin sedikit menyampaikan konten ya mungkin bagi sebagian orang konten ini tidak penting, mungkin bagi sebagian lagi ini penting. Tentang masih seputar konten saya kemarin, yaitu adanya pihak-pihak yang sengaja menjelekkan kaum habaib teman-teman ya. Dalam hal ini setelah kemarin saya lihat lagi di channel-channel beberapa oknum ya, saya katakan di sini oknum teman-teman ya. Saya tidak ingin menyebut nama channelnya, apalagi menyebutkan namanya yang biasa disebut di konten kreator tersebut. Saya melihat di situ banyak sekali komentar-komentar yang menantang, komentar-komentar yang menjelekkan pihak tersebut juga ya. Saya cuma mau saran, sebaiknya hal seperti itu tidak perlu kita lakukan. Karena apa? Mereka sendiri tidak akan berani untuk bertemu, teman-teman. Dan juga kata-kata komentar orang yang mengajak bertemu atau komentar yang lain pasti akan dibalas oleh komentar yang lain, pendukung-pendukung dari oknum-oknum yang melakukan penggiringan opini tersebut. Tidak akan ada habisnya. Mereka tidak akan berani ketemu, teman-teman. Cuma berani apa namanya ya? Ngetik aja. Oh, di sini saya tidak akan tampilkan channelnya teman-teman ya. Jadi saran saya mereka cuma berani ngetik, balas komen, kemudian juga nanti balas komen lagi. Tapi ketika coba diajak ketemu tidak akan berani. Saya yakin itu. Karena kebutuhannya hanya konten teman-teman, sekali lagi. Karena konten itu di YouTube memang menghasilkan AdSense, apalagi untuk channel-channel para oknum tersebut itu sudah saya lihat sudah tembus untuk jam tayang persyaratannya teman-teman ya. Subscribernya juga sudah tembus lebih dari 1000. Membuat konten akhirnya merasa bebas, tapi nanti ada yang ngomong bebas atau boleh sebetulnya kan. Kalau misalnya bebas tapi nanti kena tangkap misalnya, itu kan berarti nggak bebas ya. Memang sebetulnya boleh, tapi boleh yang seperti apa dulu, bebas yang seperti apa dulu. Janganlah Anda suka memainkan narasi di situ. Sekalinya misalnya kata bebas ini tadi ya dipermainkan oleh orang-orang yang suka bermain kalimat, bermain kata-kata, bermain narasi dan segala macam, itu nanti apa ya, kata bebas itu menjadi suatu polemik teman-teman. Yo, kan saya bebas konten. Ini channel siapa? Channel saya misalnya. Itu juga tidak ada yang menegur saya, KPI misalnya. Pihak yang saya bahas juga adem anyem, tidak juga mendatangi saya, tidak juga melaporkan saya. Kenapa kalian yang bingung? Kenapa kalian yang komentar kok yang bingung? Kan kurang lebih seperti itu nanti teman-teman responnya. Jadi di sini saya cuma menyarankan bagi teman-teman muhibin, pencinta para habaib, khususnya Habib Bahar, tahan emosi kalian. Jangan terpancing dengan para oknum yang seperti itu dan juga para komentar-komentar yang mendukung oknum-oknum seperti itu teman-teman. Tidak akan ada habisnya nanti. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pasti akan melindungi para zuriat Nabi teman-teman. Bukan kita tidak mau membela ya, kita membela, kita melawan, mengcounter juga tidak akan berpengaruh besar kepada mereka. Mereka malah senang, rame ketika dihujat itu seperti ini di kolom komentar, mereka malah senang. Intinya kolom komentarnya rame, yang nonton rame, ya sudah. Kan banyak tuh iklan yang nitip di situ, yang masuk di situ. Seperti itu teman-teman cara berpikir kita. Makanya saya sempat menghimbau di video saya kemarin, lebih baik jika kalian panas tidak usah ditonton. Karena itu akan mengurangi dukungan secara tidak langsung terhadap channel-channel yang memang menjelekkan kaum habaib, khususnya Habib Bahar teman-teman. Jadi cara seperti itu paling efektif menurut saya. Bukan karena saya takut juga, masalahnya orang yang bersangkutan itu saya tidak tahu tinggal di mana, di Indonesia bagian mana. Katakanlah dia di Indonesia bagian ini, kota ini misalnya. Saya tidak akan sebut kok nama kotanya juga. Nanti kalian akan langsung paham yang saya bahas ini siapa. Saya nggak mau nanti dibilang pansos. Kebetulan kan memang banyak tuh, lebih dari 1 dan 2 oknum itu. Yang membahasnya itu lebih dari 2. Katakanlah dia tinggal di kota misalnya ini gitu.
Kota itu kan luas, mau dicari kemana? Nggak mungkin teman-teman kita misalnya bikin konten sengaja nantangin orang, sengaja jelekin orang, ngasih tahu saya tinggal di sini, ini alamat saya, ini kota tempat saya tinggal, ini nomor handphone saya. Nggak mungkin teman-teman, jarang sekali. Kalaupun ada, konyol menurut saya hal seperti itu. Seorang konten kreator yang membuat konten yang sifatnya itu kontroversi, nggak mungkin akan menyertakan dia tinggal di mana. Akan terus bikin konten-konten seperti itu untuk apa? Memancing ramai di channelnya tersebut. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang komentar di situ, mereka makin senang. Sudah, intinya di situ. Jadi sebaiknya saran saya hentikan. Semisal saya ditanya, semisal saja, "Bang, lu panas nggak bang? Ngeliat video model macam begitu misalnya." Ya jujur dari hati sebetulnya terpancing saya. Terpancing karena kan masalahnya yang dibahas itu bukan, ya nanti bukan membedakan strata sosial teman-teman ya, tetapi yang di situ sudah tercatat. Di mana itu? Lobito Alawiyin. Yang kita yakini memang beliau adalah salah satu zuriat Nabi. Nabi yang kita hormati, yang kita sayangi, Nabi Muhammad SAW. Masa kita hinakan hanya dengan penggiringan opini, ya, narasi yang dibuat tanpa adanya fakta. Fakta yang mana kira-kira? Fakta setahu saya belum ada ini. Cuma narasi aja terus kan. Ya, narasi. Nanti ketika misalnya dari pihak kaum habaib selain Habib Bahar ini melakukan counter, ya kan, counter statement juga, berupa statement kan dibalas statement teman-teman ya. Juga tetap akan menjadi konten yang baru lagi untuk mereka. Semisal katakanlah si A misal. Oh, si A ngomong begini, si A itu salah. Jadi konten untuk mereka. Nah, seperti itu sudah merupakan rumus untuk mereka. Silakan saja kalian perhatikan ya. Jika kalian paham yang saya katakan ini, silakan perhatikan. Rumus mereka nggak jauh-jauh dari situ. Mereka pertama membahas pribadi. Setelah pribadi ini dibahas, nanti kan akan muncul para pecinta-pecintanya. Pecinta-pecinta para habaib ini akan muncul. Ketika komentar seperti itu, atau mungkin bikin video reaction, nah ada kekeliruan. Salah ucap misalnya. Nah itu akan mereka ambil. Mereka goreng lagi teman-teman. Disebarkan lagi melalui per-YouTubean ini. Ya, itu teman-teman ya. Jadi saya cuma dalam video ini menyarankan kepada teman-teman Logika Bang Bro semua, mungkin khususnya yang mensubscribe channel saya, 42 subscriber saya ini, ketika kalian juga memang menonton itu dan kalian meminta saya untuk membahas, saya membahasnya hanya sebatas ini teman-teman, sesuai logika saya. Jadi sebaiknya jangan terpancing, jangan ikut masuk di dalamnya, jangan terlalu banyak komentar negatif juga di dalam, itu tidak baik. Malah akan nanti dijadikan konten juga untuk mereka. Jika memang kalian itu pecinta habaib, khususnya Habib Bahar, ya jangan kalian ikut-ikutan juga negatif. Nanti Habib Bahar yang kena lagi teman-teman. Inilah ya bukti ajaran dari Habib Bahar misalnya. Kan beliau tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi stop lah ya. Saran saya, apalagi sebentar lagi mau lebaran, sudah kita jaga hati kita, tetap adem, tetap dingin, menuju hari yang penuh fitri nanti teman-teman ya. Semoga juga oknum-oknum yang membahas tentang Habib Bahar juga dibukakan kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru. Seperti itu teman-teman ya. Menasihati boleh, tetapi menasihati tidak harus dengan cacian, dengan makian, dengan penggiringan narasi, yang dimana setiap kata kalimatnya itu saya perhatikan dimain-mainkan oleh oknum itu. Seolah-olah mereka itu hanya mengingatkan, menyadarkan, tapi dengan cara seperti itu akhirnya apa? Para pembenci makin benci, ya, para pencinta juga akhirnya terkontaminasi, akhirnya bentur dua pihak ini tadi di kolom komentar oknum-oknum tersebut teman-teman ya. Baik, cuma itu saja yang ingin saya sampaikan teman-teman ya, menjelang buka puasa sebentar lagi ya. Semoga puasa hari ini membawa berkah bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan, selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro tentunya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.